Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Rahayu dari kelas biologi C semester 6 dengan NIM 19106075. Di sini saya akan penerapan problem based learning dengan pendekatan kewirausahaan pada pokok bahasa bioteknologi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMA N1 Kasokandel. Berikut adalah bab 1 pendahuluan latar belakang. Model pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar. Kemampuan diharapkan dapat dimiliki siswa akan ditentukan oleh kerelevasian menggunakan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Hal ini akan sesuai dengan standarisasi keberhasilan dalam suatu tujuan model pembelajaran. Berikut ada 4 perumusan permasalahan. Dan berikut adalah tujuan dari penelitian. Terdapat juga 4 tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, dan yang kedua untuk mengetahui peningkatan aspek. Kemudian untuk mengetahui penerapan dari pembelajaran tersebut, dan untuk mengetahui respon siswa terhadap model PBL. Dan terdapat manfaat penelitian. Kemudian ada juga 4 manfaat penelitian. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu interaksi siswa dengan lingkungan menuntut mereka untuk memahami pengetahuan apa saja yang di sekitarnya. Pengalaman atau mengalaminya sendiri mempunyai nilai sangat tinggi dalam proses pembelajaran. Kita tidak cukup hanya memberikan pengertian saja. Kemudian di sini terdapat model PBL-nya, tujuan pustakanya sebagai berikut. Dan di sini adalah pengertian dari kewirausahaannya. Kemudian di sini ada hasil belajarnya dari seorang telah belajar terdiri dari perubahan tingkat tahu pada orang tersebut. Misalnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian tidak tahu menjadi. Nah, itu adalah suatu bentuk proses usaha yang dilakukan oleh seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian ada istilah lain, yaitu bio dan tekos. Kemudian ini menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi ini terbagi jadi 2, konvensional dan modern. Yang konvensional itu ada keju, tapai, dan lain-lain. Kemudian ada bioteknologi modern, yaitu cloning bayi, tabung, kultur jaringan, dan lain-lain. Hasil yang berikut adalah penelitian terdahulu dari penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah tulisan dari penelitian terdahulu. Kemudian ada tempat dan waktu dan kondisi umum wilayah penelitian sebagai berikut. Berikut adalah pelaksanaan penelitian. Sumber data itu dari teorik dan populasi sampelnya itu pada kelas 10, 11, dan 12. Nah, siswanya itu sebanyak 30. Nah, berikut adalah teknik pengumpulan datanya, itu tes observasi dan angket, dan di penelitiannya digunakan model desain kelompok kontrol pasca beracak. Teknik analisis datanya itu menggunakan validasi, rehabilitasi, analisis butir soal. Kemudian uji rehabilitasi dan observasi penelitian hasil belajar. Dan berikut adalah prosedur dari penelitian.